Oke, aplikasi si Akad ya, ini aplikasi yang sangat umum ya, dan juga kompleks. Kenapa umum? Karena hampir setiap semester itu selalu ada ya aplikasi tentang akademik ini ya. Dan ini sebagai ciri khas jurusan-jurusan sistem informatika. Dan memang kalau kita belajar si Akad ini mau nggak mau harus meluas. Kenapa? Karena satu dan yang lain saling terikat. Ya, satu dan yang lain saling terikat. Loh, kok bisa? Ya, misalkan gini yang sederhana, kita bicara tentang jadwal ya. Kalau kita bicara jadwal, mau nggak mau kita bicara tentang daftar guru ya. Daftar guru, guru itu diwakili oleh NIP ya. Iya. Jadi ini Fragen Key nyambung ke tabel guru. Kenapa harus primary key-nya ataupun ID-nya yang kita sambung? Kalau berdasarkan nama nanti nama banyak yang sama ya. Jadi ada kode uniknya lah setiap orang seperti itu. Oke, itu kita bicara tentang primary dan foreign key. Oke, saya turunkan sebentar. Ya, juga di sini kita bicara tentang aktor ya. Aktornya juga banyak di sini ya. Aktornya kalau kita lihat di tabel pengguna ini ya, itu ada aktor administrator, Eh, ada aktor Atau TU, apa? tata usaha, kurikulum. Kepala sekolah dan kurikulum ya. Mungkin tata usaha bisa lebih dari satu ya, Pak. Ya, tata usaha ya dan Mm-mm. sebagainya lah nanti bisa diatur kembali. Ya. Masing-masing memiliki display menu yang berbeda-beda tentunya. Ini sangat bagus sekali judul yang diambil ini karena sekalian belajar membuat suatu sistem. Misalkan admin bisa apa saja, tata usaha bisa apa saja ya. Ditambah dua Ya. lagi yaitu aktor wali kelas dan guru. Ya, wali kelas dan guru. Hanya saja di sini Guru. kita membatasi diri. Guru tidak login. Kalau guru login dan memasuki nilai itu tambah kompleks lagi ya. Ini juga udah mencoba untuk kita mampatkan nih. Jangan sampai meluas ya. Jadi biarkan yang input nilai itu adalah wali ya. Gimana cara ngeblokir guru padahal di tabel guru itu ada username password. Di sini dilacak ya. Jadi di dalam login itu pertama kita cek dulu dari data siswa ya. Kenapa siswa? Takutnya kalau ada username password yang sama antara guru dan siswa, jadi yang diamankan data guru, ya kan? Jadi semua dimasukin ke siswa seperti itu. Oke, siswa aman. Nah, sekarang yang kedua login sebagai guru ya. SQL 2 ini login sebagai guru. SQL 2 ini guru ya. Di sini langsung dicek nih. Pada tahun ajaran yang aktif ini dia ngajar nggak? Ya. Kalau kelasnya kosong berarti guru, bukan wali kelas. Tapi kalau dia penanggung jawab di suatu kelas tertentu di tahun ajaran yang sedang aktif, maka dia adalah seorang wali murid ya, wali 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 kelas, kelas. wali kelas seperti itu. Langsung ditangkap di sini dia cek statusnya sebagai wali kelas. Oke. Dan yang terakhir login sebagai admin. Admin paling bawah ya. Hmm. Dikhawatirkan ini tadi kalau admin di atas ada username password antara siswa, admin dan guru jadi satu, sama gitu ya. Nanti admin jebol bahaya. Jadi alternatif admin yang terakhir. Maka sangat diusahakan di sini jangan sampai username password antara admin dan siswa ataupun guru ada yang sama ya. Mungkin untuk nicknya Ya. sih di depannya sepakat nih login menggunakan NIP-nya atau login menggunakan NIS-nya, passwordnya terserah. Jadi nggak mungkin ada yang sama. Oke itu, nah dari sini kita langsung masuk ke indeks ya. Di indeks juga udah dibuat filtering. Kalau dia seorang admin, C statusnya ya, maka menunya ini saja ya, menu. Kalau tata usaha, ya fiturnya ini gitu ya. Iya. Kalau dia kurikulum, fiturnya ini dan seterusnya. Kurikulum banyak ya. Dia bisa ngeliat data guru, data siswa, tapi hanya ngeliat doang ya, data kelas, Iya. peserta Hmm. kelas ya, kemudian Untuk itu peserta tahun ajaran. dia punya hak ya ganti tahun ajaran ya. Ya. Misalkan dia pengen melihat histori tahun ajaran yang lalu, maka tahun lalu diubah menjadi aktif. Ya, tahun lalu diubah menjadi aktif. Aktif. Oke, sini yang tahun ajaran saya takutnya ada yang lupa. Jadi hanya boleh ada satu yang aktif. Yang lainnya kalau satu diubah menjadi aktif, yang lainnya harus diubah tidak aktif.
Kalau status adalah aktif, maka dia mengubah ya, mengubah tahun ajaran, set status menjadi tidak aktif. Nah, gitu. Jadi kalau dia milih satu yang aktif, yang lama dibuat tidak aktif. Hanya satu saja yang boleh aktif. Karena sistem berjalan ini modelnya. Ya, supaya tidak terlalu banyak histori ya. Jadi kalau misalkan admin pengen melihat ataupun kurikulum pengen melihat histori yang lama, ya ubah statusnya menjadi mana yang mau dilatih sebagai data yang aktif dan seterusnya. Oke, bagus. Kurikulum menginput data banyak apa dia? Apa tahun ajaran sama Kurikulum tahun jadwal ajaran ya? Jadwal ya? peserta. Iya, Dan kalender, benar ya? benar-benar. Oke. Kalau tata usaha bagian keuangan ya, SPP yang jelas Iya, ya. cuman Oke, ikut ini bagian doang. SPP. Ya, oke, setuju. Peserta kelas dan yang bisa ngelihat ya. Yang ngatur Iya. posisi siswa siapa? Si Budi kelas 5. Kelas 7, si Anwar kelas 8, naik kelas 8, si Wati naik kelas 9. Itu siapa? Admin. Harusnya sih itu si grupnya Pak. Tapi kalau misalnya ini jadi satu aja, jadi sama admin aja biar sekalian. Oke, admin aja. Iya. Harusnya siapa sih harusnya? Kurikulum. Kurikulum. Apa mau dimasukin kurikulum juga? Jadinya si adminnya nanti ya berarti adminnya cuman input nama doang ya. Berarti yang iniin peserta kelasnya itu si kurikulum. Ya, admin boleh juga untuk siswa nggak apa-apa. Admin kan punya hak penuh ya. Jadi di sini nih, ini kan nambah data pengguna, data guru, data siswa, data kelas ya. Jadi kelas ini kan Iya, setiap tahun bisa jadi berubah-berubah ya namanya ya. iya. Karena kan wali kelasnya ganti-ganti setiap tahun. Betul. Nah, betul Kan betul. nih, namanya 7 apa nih? 7.1 misalkan ya, atau 7A, 7B gitu misalkan ya. Iya. Tiap tahun bisa sama bisa beda, tapi tetap harus diinput ulang. Oke? Oke, Jadi oke. ini sebagai master karena dia merujuk walinya siapa. Ya. Deskripsi itu misalkan nih kelas favorit, misalkan gitu ya. Iya, Keterangan. Kelas ini dibentuk dalam usaha untuk apa? Ya, menjelaskan ya, kemana ya? Oke. jelas-jelas. Peserta kelas. Nah, peserta kelas ini admin modelnya nginput melihat dulu nih, modelnya melihat dulu guys sini. Oh, di kelas 71 ada 2 orang. Ya. Oke, tunggu sebentar nih saya benerin dulu. Peserta kelas itu karya SQLF SQLF saya bedain F beda. Kenapa? Karena kalau SQL takutnya bentrok dengan yang sudah ada. Nah, gini. Jadi dia ngitung jumlah siswanya. Jadi di sini dia tahu oh kelas 72 ada 2 siswa, 781 ada 2 siswa ya. 11 Iya. ada 2 siswa gitu ya. Oke. Nah, untuk menambah data siswa baru di sini ada ikonnya nih, ikon apa namanya? Ikon data update peserta kelas. Ya, berarti misalkan ini kelas 91, maka pas ini diklik dia lari ke kelas 91. Siswanya siapa aja? Ya. Ini daftar siswanya udah habis nih. Kenapa? Karena udah diposisikan ke sini semua. Ya, Oh, siswanya. itu berarti itu harus masukin siswanya dulu ya? Ya, betul. Ini contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini. Di sini karena di sini ada kuncian nih, ada kuncian. Kalau peserta itu sudah diletakkan di situ, ya kan? Nih, kalau dia belum diletakkan pada tahun ajaran itu, ya siswa ini, gitu kan ya, maka dia nggak dimunculkan. Ya, misalkan nih saya ganti 100 nih, datanya baru 2 misalkan ya, maka dia muncul di sini banyak tuh, ya kan? Ini daftar siswa yang belum ditempatkan, ya. Iya. Jadi kelas 9 ini siapa aja bisa milih banyak. Ini alasannya apa? Nunggak misalkan ya. Ini alasannya apa? Akselerasi misalkan ya. Betul. Klik simpan Betul maka betul. langsung masuk ke kelas 9. Bayang.
Kebayang. Oke, ini nis sama ini nisen ya. Oke. Jadi saya bilang kurang dari satu, artinya jika dia belum ada ya, cek di peserta kelas pada tahun ajaran ini, siswa ini udah ditempatkan atau belum? Betul. Betul. Kalau pada tahun ajaran ini dia sudah ditempatkan, ya maka apa? Ya maka nggak usah, dia nggak muncul, datanya nggak muncul. Kebayang ya? ID tahun, aduh, 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 aduh. Mati lampu ya, bentar. Ini saya bikin ID tahun ajaran aja. Oke, saya kira ini udah jelas, nggak ada masalah. Ini saya balikin lagi. Ya, untuk